Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Freiva Alisati. Kami dari kelompok PSSI yang berjudul Apotek Al-Maksum yang beranggota Septianto Adiguno yang akan menjelaskan tentang pemetaan aplikasi Apotek Al-Maksum. Yogi Herdianto yang akan menjelaskan tentang analisis SWOT Apotek Al-Maksum, dan Novianto Nugroho yang akan menjelaskan tentang value chain Apotek Al-Maksum. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hendrianto, NIM 18.4.0019, kelas SI 18A pagi. Saya di sini akan menjelaskan bagian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis. Apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi? Oke, langsung saja kita ke dalam slide-nya. SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunity atau peluang, dan T, threat atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength atau kekuatan dan weakness, kelemahan, adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunity atau peluang dan threat atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda. Pada pasar yang lebih besar, Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contoh termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan analisis value chain Apotek Al-Maksum. Aktivitas utama dalam pengelolaan apotek adalah persediaan obat dan layanan kesehatan, serta aktivitas pendukungnya meliputi pengadaan obat, penjualan obat, tes laboratorium, ronsen, dan pengelolaan keuangan. Aktivitas utama dan aktivitas mendukung pada Apotek Al-Maksum dengan menggunakan analisis value chain. Infrastruktur pendukung kegiatan apotek, peraturan pemerintah, struktur organisasi, manajemen keuangan, sarana dan prasarana pemasaran. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Jumlah pengelola di setiap cabang apotek ada 6 orang dengan klasifikasi pendidikan mulai dari SMK Farmasi atau setingkat SMA hingga manajer. Adanya pelatihan untuk peningkatan kualitas mutu SDM, pemberian bonus, perekrutan karyawan sesuai bidang kompetensi keahliannya, dan pengembangan produk dan teknologi, yaitu belum terintegrasinya data dari masing-masing cabang apotek, promosi dan penyampaian informasi masih manual. Berikut pengadaan melalui supplier BBF, logistik masuk melalui penerimaan obat dan supplier atau FBF. Kegiatan operasional, penghitungan HNA dan HJA, pelabelan harga, pengontrolan obat kadaluarsa, pengecekan kesesuaian order. Logistik keluar, penempatan obat atau akses pada
lemari, atau rak yang telah diatur pengiriman obat ke masing-masing cabang apotek. Penjualan dan pemasaran. Promosi dan pemasaran penjualan obat dan layanan kesehatan menjalin kemitraan dengan kontraktor perusahaan, mensponsori sebuah kegiatan, menyelenggarakan kegiatan sosial. Setelah penjualan, memberikan garansi dan layanan komplain konsumen jika ada obat ataupun akses yang cacat. Ya, kita akan membahas analisis profile voucher Apotek Al-Maksum. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi Apotek Al-Maksum terhadap persaingan dari ancaman pendatang baru, kompetitor dari usahanya sejenis, daya tawar pemasok, daya tawar konsumen, dan ancaman adanya substitusi atas layanan kesehatan. Yuk kita bahas tentang ini. Kekuatan pemasok, kualitas obat terjamin, dan akses dari PBF, harga jauh lebih murah. Pemasok PBF perusahaan besar farmasi. Nah, disitulah ada ancaman pendatang baru, apotek dan toko obat baru. Makanya akan terjadi persaingan antar apotek, harga pelayanan, fasilitas, dan beragam jenis layanan kesehatan. Penentunya gimana? Dan kita akan melakukan pembeli obat dan layanan kesehatan masyarakat umum, kontraktor, perusahaan, klinik, bidan, dan member. Itu tidak cuman Apotek Al-Maksum saja, di apotek-apoteknya terdekat itu kan juga bisa. Terus penentunya adalah ancaman produk dan jasa jamu, obat herbal, dan pengobatan alternatif. Dan itu penentu persaingan produk dan jasa, kualitas produk, harga obat, biaya layanan kesehatan, dan kemudahan mendapatkannya. Bagaimana pembelinya? Kekuatan pembeli, pelayanan apotek, harga relatif lebih murah, diskon, harga besar antar lewat telepon. Jadi kita membeli apoteknya bisa melalui online. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septianto Adiguno. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian pemetaan aplikasi Apotek Al-Maksum. Berdasarkan hasil penyusunan kebutuhan aplikasi di Apotek Al-Maksum, dapat dirumuskan kebutuhan aplikasi tersebut ke dalam bentuk strategi Grid McFarland Analysis, di mana setiap aplikasi digolongkan berdasarkan pengaruh aplikasi tersebut, yaitu strategi, key, operasional, potensial, dan support. A. Pemetaan kuadran strategi. Terdapat beberapa aplikasi yang dikategorikan ke dalam kuadran strategi, di mana aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan untuk memudahkan proses bisnis dan transaksi bisnis, serta menentukan langkah bisnis yang berpengaruh terhadap kesuksesan Al-Maksum di masa depan. Adapun aplikasi-aplikasi yang dikategorikan dalam kuadran strategik adalah yang pertama, profil Apotek Al-Maksum berbasis website dan network mobile. B. Pemetaan kuadran key operasional. Dalam kuadran key operasional terdapat beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kelangsungan proses bisnis di Al-Maksum. Adapun aplikasi-aplikasi yang dikategorikan dalam kuadran ini adalah pengembangan aplikasi menjadi terintegrasi berbasis website dan network mobile. Yang pertama, pengembangan aplikasi pemesanan dan penjualan obat. Yang kedua, pengembangan aplikasi pengadaan dan pengendalian obat atau PPO. C. Pemetaan kuadran high potential. Dalam kuadran high potential dikategorikan sebagai aplikasi-aplikasi inovatif yang menjadi kompetitif, value, dan berpotensi untuk kelangsungan bisnis Apotek Al-Maksum. Adapun aplikasi yang dikategorikan ke dalam kuadran ini adalah aplikasi sistem pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang terakhir adalah D. Pemetaan kuadran support. Dalam kuadran support dikategorikan sebagai aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung proses bisnis namun tidak berpengaruh pada kelangsungan bisnis Apotek Al-Maksum. Adapun aplikasi-aplikasi yang dikategorikan ke dalam kuadran ini adalah yang pertama, aplikasi sistem pengendalian mutu apotek atau SPMA. Yang kedua, visualisasi informasi layanan apotek berbasis multimedia. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan tentang bab pemetaan aplikasi ini, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila tutur kata yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time, this place, misused, mistake.